Panduan belajar Entity Relationship Diagram. Oke, apa itu entitas? Jadi kan entity relationship ya. Intinya kan di situ. Maka yang pertama adalah apa itu entity. Nah, entitas itu dapat dipahami sebagai sesuatu atau thing yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau distinctly identified. Contoh dari entitas itu misalnya orang, ya. Orang itu kan misalnya bisa punya jabatan, punya nama, itu ya. Nanti itu atribut ya. Kemudian entitas lain misalnya pekerja, ada proyek dan sebagainya. Jadi yang pertama Anda pahami adalah entitas sehingga tidak bingung ya. Entitas bukan sekedar perusahaan ya. Ya perusahaan ya masuk nih misalnya perusahaan. Tapi kan jarang ya membuat perusahaan A, perusahaan B. Mungkin di dalam perusahaan lagi. Itu yang dipakai dalam desain. Kemudian atribut. Jadi entitas itu akan mempunyai atribut atau biasa disebut dalam database itu field ya. Kelengkapan data dari suatu entitas itu disebut atribut. Nah, atau dalam database sering disebut sebagai field. Secara mudah field ya. Jadi ya istilahnya mendesain tabel database dan field-fieldnya. Nah, itulah. Tapi zaman dulu kan beda ya. Zaman dulu entity relationship kan gambarnya nanti yang akan kita lihat model-model awal apa ini ERD ya. Contoh atribut misalnya nih dalam pegawai itu ada nick, nama pegawai, tanggal masuk, pangkat, golongan dan sebagainya. Itu banyak ya. Jadi satu sudah Anda pahami dulu entitas, yang kedua Anda pahami atribut, maka Anda tidak akan kesulitan untuk selanjutnya ya. Contoh ini langsung, nanti kalau lengkapnya dilihat di buku saya ya, bukan buku lah ya, pokoknya tulisan saya gitu ya. Itu ada di sana. Jadi ada dua entitas di situ, entitas pegawai dan entitas proyek. Kok bisa kotak? Nah, ini kotaknya dilihat di tulisan saya ya, di kulit buku ya. Itu ada simbol-simbol ERD gitu ya. Nah, itu di relationship kan. Jadi kalau pegawai ada proyek, di situ berarti kan pegawai bekerja di proyek. Nah, atau kalau dari belakang proyek dikerjakan oleh pegawai. Nah, ini entitas entitas. Relationship-nya di situ. Ada seperti diamond. Ya, itu secara mudah begitu. Kita lanjut. Nah, ada contoh-contoh atribut di situ. Nah, atribut itu kan menjelaskan tadi pegawai punya atribut. Ya. Nah, ini ada key. Nah, ini kalau ini primary key karena ini tidak boleh sama, gitu ya. Nah, oke, kayaknya di garis bawah ya. Itu. Kemudian simple itu 1, 2, 3, 4. Nah, tapi disebut simple atribut. Ya, sementara yang multi value nih gelar. Gelar bisa punya gelar depan, gelar belakang. Bisa jadi 3 gelar. Tapi minimal gelar depan dan belakang. Kalau sekarang banyak belakang ya. Nah, ya itu. Dulu kan ada DRS, DRA, gitu, IR gitu ya. Sekarang juga masih ada ya IR. Karena ada gelar depan dan belakang. Oke. Kemudian yang lain adalah composite. Ini nama, sebenarnya kan pegawai punya nama. Nah, namanya itu dibagi lagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Semuanya nama. Nah, itu ya. Mirip tadi ya. Ya, itu mirip multi value, mirip. Tapi ini digambar terpisah. Kemudian ada derivatif. Derivatif itu kan turunan. Umur itu kan turunan dari tanggal lahir. Kalau tanggal sekarang minus bukan tanggal ya setahun ya bolehlah tanggal minus tanggal lahir kan kalau di perhitungan ada ketemu umur ya ya karena bulan dan seterusnya bolehlah nanti bulan menjadi berapa
apa genapkan atau dibulatkan dalam tahun. Kalau belum mencapai masih belum, misalnya sekarang masih 17 tahun, 6 ya, 6 bulan. Ya, dianggap 17 tahun. Misalnya itu ya, itu derivatif. Oke. Nah, ini adalah ERD, model-model yang dahulu itu. Sen itu buku yang saya aji itu kan sudah tahun 76 bahkan ya. Itu sudah ada seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda lihat di buku Romney itu bab 4 itu menjelaskan relationship diagram, tapi dia langsung ngambil dari MS Access. Jadi tabel database di dalam MS Access itu langsung di crop ya, menjadi menunjukkan relationship-nya. Ya, itu di buku Romney. Ya, kalau Anda mau melakukan seperti di Romney silahkan. Berarti Anda harus membuat struktur tabel di dalam akses. Kemudian Anda akan bisa melihat apa itu relationship-nya. Ya, oke. Cuma saya belum jarang ya pakai program akses sehingga saya tidak menguasai caranya. Ya, karena ada programnya kan mestinya di sana di dalamnya. Kalau tidak kan tidak bisa di relationship-kan gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah transformasi. Jadi cuma beda ya, ini beda. Ini kan macam-macam tadi. Nah, ada pegawai, pegawai aja ada beda ya. Ya, itu nomor pegawai. Ya, ada kan ini NIP ya. Ini berbeda tetapi Anda bisa mentransformasikan baik yang dari contoh biasa ini dan nah ini sudah kelihatan juga ya di dalamnya yang pakai Visio ya. Nah, ini Anda transformasikan seperti ini. Misalnya pegawai itu isinya apa? Dibuka kurung, tutup kurung ya. Nomor pegawai kok digaris bawahi? Ya, yang di garis bawahi itu adalah key atau primary key lah biasanya. Yang paling utama primary key-nya ya. Karena ini no pro itu kan juga key ya sebenarnya. Nah, key tapi foreign key ya. Karena dia sebenarnya ada di nomor proyek, ada di proyek ya. Ini. Hanya kalau tidak hati-hati ini di set apa tuh primary key bonyok karena berarti nomor proyeknya hanya bisa satu di dalam tabel tersebut gitu ya. Oke, Anda bisa lihat di situ pegawai dibuka kurung tutup kurung, hati-hati ada di garis bawah itu adalah apa tadi? Primary key. Tapi di sini key saja ya. Karena ada primary key sama foreign key. Ya, nama pegawai, alamat, juga ini alamat ya. Kode pos, tanggal lahir, umur, supervisor ID, nomor bagian dan seterusnya. Ada bagian, ada proyek, ada lokasi, ada pekerjaan, ada tanggungan. Nah, Anda harus belajar membuat seperti ini. Jadi mengambil atribut atau fil-fil di dalam ERD kemudian diterjemahkan. Nah, ini kemudian akan dimasukkan dalam tabel database gitu ya. Nah, kalau di Romni kan dari tabel database muncullah gambar. Itu bedanya ya. Jadi ada dulu tabel baru bisa muncul gambar kalau diakses ya. Kalau ini murni desain ya. Ya, murni desain. Termasuk ini juga desain. Oke. Nah, ini pakai Visio. Nah, cara membuat Visio nanti dilihat di buku saya atau nanti ya kelas setelahnya akan saya tunjukkan cara membuat Visio untuk PRD yang sederhana saja ya. Ya. Kemudian Anda bisa lihat di sini ada pegawai, master pegawai, ada transaksi gaji. Karena apa kok ini dihubungkan? Karena gaji ini mengambil dari daftar pegawai mengenai nama. Nah, nama pegawai itu. Nah, nama pegawai itu diambil dari mana? Di generate ketika ketemu nick ya. Maka nick itu foreign key. Ya, nih. Kalau foreign key boleh ada satu dua boleh sebenarnya. Tapi kalau primary ya boleh di set primary. Artinya, nah kalau anti bulan ke bulan di dalam database ya nggak bisa kalau foreign primary key ya. Nanti nggak bisa double data dong. Ya, maka primary key-nya pakai sendiri yaitu ID gaji atau kode record gitu ya. Oke, ini nanti oke ya nanti dilihat di tugasnya ya.
tugasnya kan membuat apa ini di buku paling bawah itu ya nanti ya. Oke, atau saya lihat dulu sebentar. Nah, itu yang dari buku. Jadi tugasnya Anda mentransformasikan ini ada satu, ya ada penjualan. Ini beda. Ini penjualan barang biasa, ada sales. Sementara ini ada penjualan tiket. Tiket dan kasir yang menerima pembayaran siapa. Itu apa? Mentransformasikan ya keduanya ini ke dalam struktur database seperti yang seperti ini ditransformasikan. Nah, seperti ini ya sudah ya, primary key itu nick, di sana master pegawai ada nama, ada golongan dan banyak lagi. Kemudian tarif itu ada tarif kode. Nah, itu diambil juga di dalam transaksi gaji. Maka menjadi foreign key, tarif kode ada nominal. Keterangannya tidak diambil, ya. Oke. Nah, ini mungkin juga cuma diambil nick dan nama ya. Padahal ini ada banyak juga loh. Apa ya? Oh, macam-macam gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian oke, golongan ini sebenarnya bisa tarif kode ya ini. Ya, ya golongan ini bisa ya. Oke. Kemudian yang satu itu misalnya sistem penjualan barang ini cara gambarnya saja ya, di kiri gitu ya. Transaksi jual sama ya. Nah, ngambil. Ya, oke. Nah, itu eh, paparan singkatnya atau panduan singkatnya. Apa yang Anda pelajari ini membuat visionya. Oke, kita akan tengok visionya. Nah, ini tampilan visionya apa? Cara masuknya saya lihat di buku ya, sudah ahli lah. Ya, memilih apa itu database relasional boleh ya, atau ya di sana ada shapes-nya database kayaknya. Oke, intinya yang di kiri seperti itu ya, nanti dicari ya. Ini ada entity, ada relationship, itu cuma dua ya. Ya, yang sering dipakai dua aja. Coba kita lihat ini di panel, saya klik tahan, geser, ya. Nah, masuk di sini kan. Nah, oke. Cara memberi nama ini pas diklik ya. Di bawah itu ada, nah ini, tabel itu misalnya saya pegawai ya. Misalnya, itu pegawai. Oke, pegawai itu definitionnya sudah ada kolomnya. Nah, kolomnya misalnya nick, terus nama, sama golongan. Oke, cepat ya sebenarnya. Membuatnya cepat sekali. Ya, menyiapkannya yang lama. Desain itu menyiapkan lama. Oke, coba Anda lihat di sini ada primary key. Ini kalau dicentang dia akan jadi masuk ke atas ya. Jadi kotaknya memang kotak nama tabel, kotak primary key sama kotak atribut yang lain. Coba kita klik. Ya, sudah muncul. Ya. Kemudian yang kedua, saya misalnya beri nama definition oke, gaji ya. Tapi saya ambil dua saja ya. Oke. Nominalnya di kanan nanti tugas Anda aja. Oke. Kolom kita tutup misalnya ID gaji. Ini karena jadi primary. Ya kan? Kemudian ada nick. Ya udah enggak usah dicentang gitu ya. Nick, nama, golongan. Oke, saya tambahi nominal. Nominalnya dari tabel lain tadi ya. Oke, baik. Anda bisa lihat sudah ada dua yang bisa di relationship-kan. Saya ambil relationship itu garis yang ini, klik tahan, geser, ya udah. Di sini boleh. Tapi kalau mau masuk langsung boleh. Ya, bebas ya. Kalau dilepas di sini akan muncul gitu, tinggal ditarik. Ya, ditarik masuk ke gaji. Nah, oke. Sama ya hasilnya. Ini saya hapus. Nah, kalau Anda langsung memasukkan ya sama. Ya, sampai muncul merah itu. Lepas, kemudian masukkan yang ujung satunya sampai merah, kemudian dilepas. Nah, Anda bisa lihat di situ FK, foreign key-nya akan muncul sendiri karena di sini nick-nya persis ya.
Nah, itu kira-kira. Kemudian Anda bisa blok, kontrol copy, dan dimasukkan di dalam base file spesial ya, spesial gambar gitu ya. Apa sih? Picture Windows Enhance mungkin ya. Ada nggak ya di MS Sheet? Oke, sebentar. Oke, biasanya sudah saya tunjukkan ya. Tapi, oh, nggak kelihatan ya. Ya, oke, saya geser dulu semoga masuk. Nah, oke. Paste-nya, ini kursornya sudah di situ ya. Paste-nya, paste spesial. Kalau paste biasa nanti visionya satu ya. Nah, ini enhance meta file. Nah, itu formatnya JPEG gitu ya. Ya, seperti gambar lah. Nah, bisa dipilihkan. Nah, itu. Saya biarkan dulu. Nah, itu dulu yang saya sampaikan mengenai apa itu operasian dari Visio atau membuat entity relationship diagram. Baik, sekian dulu. Selamat belajar dan tugasnya dilakukan ya. Oke, terima kasih.